Nah, hari ini saya ingin membahas tentang direktur PT, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang bermunculan akhir-akhir ini di zaman modern ini, dan juga banyak orang yang menjadi direktur utama, khususnya mereka memanggil atau menyebut mereka dirinya sebagai CEO atau Executive Officer. Nah, sebenarnya CEO ini tidak dikenal dalam undang-undang perusahaan terbatas maupun kita undang-undang hukum dagang atau KUHD. Nah, dalam KUHD atau undang-undang perusahaan terbatas itu dikenal istilah direktur maupun komisaris sebagai organ perseroan. Nah, direktur inilah yang sering disebut oleh orang sebagai CEO. Nah, apa saja sih tanggung jawab CEO? Nah, tanggung jawab CEO itu sebenarnya maksudnya apa saja sih tanggung jawab direktur? Nah, tanggung jawab direktur itu sebenarnya sangat banyak, di mana tanggung jawab direktur dapat meliputi yang pertama, menjalankan perusahaan dengan itikat baik, dengan sesuai dengan maksud dan tujuan sebuah PT. Nah, dalam sebuah PT, jika maksud dan tujuannya ada contohnya perdagangan makanan ataupun membuat kafe, maka mereka harus, atau CEO tersebut atau direktur tersebut harus menjalankan perusahaan tersebut dengan itikat baik. Yang kedua, direktur PT juga harus mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, maka direktur suatu perseroan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jika misalnya dalam suatu organ PT banyak sekali direktur, maka ada namanya maka disebut sebagai direksi. Nah, dari sana mereka akan membuat suatu kesepakatan di mana salah satu direksi yang harus mewakili perusahaan dalam menjalankan tindakan hukum seperti di dalam maupun di luar pengadilan. Ketiga, direktur PT wajib membuat satu daftar pemegang saham, siapa saja pemegang sahamnya, daftar khusus, risalah RUPS, membuat laporan tahunan di mana apakah ada kerugian ataupun keuntungan dalam sebuah PT tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya selama setahun, ya kan? Laporan bulanan pun harus diwajibkan dibuat oleh direktur PT melalui stafnya atau sebagaimana yang ditunjuk oleh direktur PT. Namun direktur PT mengkoordinasi agar laporan keuangan tersebut tetap sah dan transparan. Baru direktur PT wajib memelihara seluruh daftar risalah, dokumen keuangan, perseroan dan sebagainya, dan wajib menyimpan juga akta-akta perjanjian kerjasama dan sebagainya, seperti begitu. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya kan? Baru apakah seorang direktur dapat dituntut atau digugat oleh pemegang saham, di mana seorang direktur dapat dituntut atau digugat atau diminta pertanggungjawabannya atas kerugian perusahaan oleh para pemegang saham, di mana pemegang saham atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan terbatas. Nah, pihak ketiga seperti pihak yang bekerja sama dengan PT tersebut juga dapat memeriksa, melakukan audit dan mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap direksi perseroan apabila menurut mereka salah satu direksi perseroan memang melakukan suatu itikat buruk atau itikat tidak baik dalam menjalankan PT tersebut. Nah, bagaimana jika terjadi kerugian dalam sebuah PT, ya kan? Di mana apakah direktur tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya sampai harta pribadi mereka. Nah, ini yang
perlu kita jelaskan di mana sebenarnya dalam undang-undang PT dibagi secara jelas mana kekayaan personal, mana kekayaan harta pribadi. Namun jika suatu direktur atau direksi melakukan kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan etikat baik, ataupun misalnya kesalahan tersebut membuat kesalahan yang mementingkan kepentingan diri pribadinya sendiri daripada diri pribadi personal, maka dia dapat diminta pertanggungjawaban sampai harta pribadi. Nah, kalau misalnya direktur tersebut dapat membuktikan bahwasanya kerugian tersebut sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah kerugian tersebut atau dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap saja perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka direktur tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban sampai pribadinya sendiri. Begitulah konten tentang CEO atau CEO atau direktur dalam sebuah PT. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih.